Apakah kamu saat ini masih di awal karir sebagai staff atau manajerial awal seperti supervisor, manajerial, atau mungkin puncak karir kamu sebagai seorang direktur? Ternyata strategi investasi kita itu berbeda-beda. Karena apa? Beda penghasilan, beda uang yang diinvestasikan, dan beda tujuan investasinya. Bener gak sih? Yuk kita bahas. Hai guys, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni. Kali ini aku mau cerita lebih dalam lagi mengenai cara memilih produk investasi yang cocok untuk karyawan di sepanjang karirnya. Mulai dari fase exploration and trial, establishment and advancements, mid-career, dan juga late career. Yuk kita bahas di chapter 1. Jika kamu seorang karyawan atau seorang profesional, saranku nih ya, coba deh kamu research atau cari tahu mengenai career development atau orang-orang sebutnya perencanaan karir. Supaya apa? Supaya karir kamu tuh makin tinggi dan penghasilan kamu makin tinggi. Misal, sekarang ini, katakanlah ada seseorang masih staff. Ya, wajar lah, baru lulus kuliah, fresh grad gitu. Jadi, orang itu perlu apa? Pengen jadi supervisor. Lalu harus punya apa? Ya, harus punya pengalaman kerja. Berapa tahun gitu mungkin ya. Kalau ada pengetahuan, punya keahlian khusus yang harus dimiliki supaya bisa jadi supervisor. Nah, kalau orang tersebut sudah menjadi supervisor, berikutnya orang tersebut akan mengejar ke manajerial awal dan manajerial yang lebih lanjut sampai direktur. Gitu? Bener? Aku nggak akan bahas panjang mengenai career development karena aku yakin ada teman-teman yang pasti lebih jago bahas perencanaan karir. Nah, satu hal yang aku mau bahas adalah karirnya naik, penghasilan ikut naik, kebutuhannya juga ikut naik. Problemnya adalah seringkali kenaikan kebutuhan itu lebih tinggi daripada kenaikan penghasilan. Jadinya apa? Minus. Ujungnya apa? Utang. Ya utang kartu kredit, ya KTA, ya pinjol. Ya kapan bisa kayanya? Siapa yang punya pengalaman atau punya temen yang karirnya naik, utangnya naik? Silakan ceritain di kolom komentar. Thank you ya. Teman-teman, daripada utang, kenapa sih kita nggak cari solusi yang lebih sip gitu, yang lebih aman gitu? Misal, katakanlah ya, perencanaan keuangan dan investasi. Yuk kita bahas. Disadari atau tidak, ternyata perjalanan karir kita itu akan membentuk tujuan keuangan kita. Contoh nih ya, saat kita lulus kuliah di usia 20-an, mulai tahap yang namanya exploration and trial. Tahap ini kita mulai lulus kuliah, coba-coba nih ngelamar kerjaan A, ngelamar kerjaan B, coba di bagian A, di bagian B, dan seterusnya. Tujuan keuangannya simple banget. Seorang fresh graduate biasanya apa sih? Pengen beli barang-barang yang harganya mahal, branded, lifestyle. Beli smartphone baru yang harganya mahal. Mau coba entry level untuk tas branded, entry level untuk jam branded, liburan ke luar negeri, beli mobil pertama, dan lain sebagainya. Bener gak sih? Lewat usia 25 menuju awal usia 30-an lah ya, kita itu sudah mulai nih menemukan passion. Oke, gua kerjaan yang cocok tuh minatnya di sini nih. Kita mulai nih pengen fokus pada satu bidang tertentu. Yang ahli di copywriting akan mendalami pekerjaan di digital marketing. Yang ahli di human relationship akan mendalami pekerjaan sales. Yang ahli di SOP operasional akan mendalami pekerjaan terkait operasional dan lain sebagainya. Pada usia 25 sampai 30-an, kebanyakan orang Indonesia itu sudah mulai berpikir untuk apa? Menikah, bangun keluarga, beli rumah pertama, punya anak pertama, hidup lebih stabil, dan lain sebagainya. Betul nggak? Jujur. Sekarang ini ada juga nih pasangan muda yang memilih menikah dulu, tapi punya anaknya boleh deh ditunda setahun 2 tahun lagi setelah menikah. Apakah kamu juga termasuk orang itu? Usia 35 tahun ini menjadi sangat krusial karena karir seterusnya itu akan bergantung pada usia 35-nya kita. Apakah akan terus growing, naik terus, atau stagnan aja, leveling, atau malah turun, declining. Pada saat-saat usia 35-an ini, biasanya anaknya kita itu sudah mulai masuk sekolah. Ya mungkin preschool, atau mungkin juga TK, SD, SMP, ya mungkin terus sampai kuliah gitu. Untuk teman-teman yang juga beragama Islam, ada juga rencana nih perjalanan ibadah haji atau umroh. Dan akhirnya, di akhir karir kita menyiapkan untuk pensiun. Kesimpulannya apa? Perjalanan karir kita akan seirama dengan perjalanan hidupnya kita, tujuan keuangannya kita. Simpelnya gini deh, studi kasus Pak Andreas. Ya, Pak Andreas adalah seorang karyawan kantoran dan beliau ini saat ini usia 33 tahun. Istrinya usia 31 tahun. Pak Andreas dan istri itu ingin menyekolahkan anaknya, mulai dari masuk TK sampai lulus S1. Melunasi utang KPR-nya, nyiapin uang pensiunnya. Pak Andreas ini mimpinya banyak banget, besar banget.
Tapi uangnya tuh sekarang terbatas. Nah terus gimana solusinya? Ya mau nggak mau, kerja keras, mulai ngerencanain keuangan, mulai investasi. Ribet ya Vin ya? Ya itulah kenapa kliennya kita pakai jasa konsultasi perencana keuangan. Nah investasinya gimana Vin? Gini, kita bahas di chapter 3. Aku sudah berulang kali cerita, cara pilih produkku tuh bukan dengan profil risiko. Forget it, profil risiko. Kenapa? Karena gini, aku lebih suka pilih produk investasi yang sesuai dengan tujuan investasinya. Ini contoh, pada awal karir atau masa exploration and trial, penghasilan tuh masih terbatas. Kebutuhan juga seharusnya masih terbatas. Sebenarnya, kamu tuh bisa mulai investasi yang menghasilkan capital gain. Contohnya apa? Ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana indeks, atau juga saham. Ketika karir mulai bertumbuh di fase establishment and advancement, atau juga mungkin di mid career, penghasilan kita sudah mulai meningkat, sudah mulai jadi besar. Kebutuhannya makin banyak, udah ada tanggungan malahan, ya kan? Nah, saranku cari investasinya itu yang lebih terdiversifikasi. Ada capital gain, ada juga cash flow. Contoh nih ya, untuk capital gain seperti tadi lah, masih ada reksadana pendapatan tetap, ada reksadana indeks, ada saham, dan tambahannya adalah TPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Contoh nih, kalau untuk yang cash flow yang bisa menghasilkan pemasukan, ada peer-to-peer lending, ada equity crowdfunding, securities crowdfunding, EBA retail, obligasi korporasi, obligasi negara, dividen saham, dan lain sebagainya. Nanti nih pada saat late career sudah menjelang pensiun nih, itu kan penghasilannya sudah maksimal nih, ya kan? Nah, saranku fokus aja nih di cash flow. Contoh nih untuk cash flow, kamu bisa dividen saham, peer-to-peer lending, equity crowdfunding, securities crowdfunding, EBA retail, obligasi korporasi atau juga obligasi negara. Oh ya, sorry, kelewat nih. Apapun karirnya, kamu tetap harus punya yang namanya dana darurat. Bisa disimpan di rekening tabungan, deposito, emas atau juga reksadana pasar uang. Pertanyaan selanjutnya, berapa yang harus diinvestasikan di awalnya? Berapa yang harus diinvest rutin setiap bulannya? Apa pilihan sahamnya? Apa pilihan reksadananya? Dan lain sebagainya. Ya udah, ngobrol aja langsung bareng finansialku karena solusinya pasti akan custom. Strategi investasi untuk orang A itu akan berbeda untuk orang B. Oke? Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga nih playlist merencanakan keuangan Start From Here. Wujudkan masa